wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang ada di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Masih melanjutkan pembahasan dari Kitabus Shalah, yakni pada bab salat berjamaah dan juga wal imamah, tentang keimamahan di dalam salat. Hadis nomor 336. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala salaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faqumtu an yasarihi wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i wa ja'alani an yamini. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, saya salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Lalu saya berdiri di samping kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepala saya dari belakang saya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan saya berada di sebelah kanannya beliau. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita langsung ke beberapa faedah yang kita ambil penjelasannya dari Syekh Al-Basam rahimahullah berkenaan dengan hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma min syababi sahabah al-harisina alal khair. Beliau adalah termasuk sahabat kecil, ya, syabab, ya, pemuda dari kalangan sahabat yang sangat semangat sekali dalam kebaikan. Kurang lebih umurnya beliau pada saat itu ya 11 tahunan. Kurang lebih 11 tahunan. Semangatnya beliau di dalam kebaikan, wa ala tahsilil ilmi, semangat untuk mendapatkan ilmu, wa balagha bihi al-harsu, wa balagha bihi al-hirsu ala annahu bata inda khalatihi Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saking semangatnya beliau dalam mencari kebaikan, dalam menuntut ilmu, beliau sampai tidur ya di rumah bibinya beliau, Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyattali'a binamsihi ala sifati tahajjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya adalah beliau ingin melihat ya dengan sendirinya bagaimana tata cara tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salat malam, maka Abdullah bin Abbas pun ikut bangun. Liyusalliya bisalatihi. Untuk apa? Untuk dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasafa ma'ahu an yasarih. Maka Abdullah bin Abbas di sini beliau berbaris atau membuat saf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaminih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutar ya Abdullah bin Abbas sebelah kanannya beliau. Dalam sebahagian riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna abahu al-Abbas arsalah. Bapaknya beliau ya, Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang mengutus putranya ini, Abdullah bin Abbas, untuk tidur di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dia memperhatikan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud atau salat malam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faedah yang pertama dari hadis ini. Bagaimana semangatnya ya sahabat kecil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam mencari kebaikan dan juga mencari ilmu dari sumbernya yang langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, fihi dalilun ala jawazi imamati musalli al-fardi bil mutanaffil. Bolehnya imam yang salat fardu ya bagi makmum yang salat sunnah. Lianna salatal laili binisbati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wajibah. Dari mana kita tahunya? Karena salat malam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau disandarkan kepada beliau itu adalah wajib. Kalau kepada umatnya beliau sunnah. Berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya wajib. Beliau menjadi imam. Sedangkan Abdullah bin Abbas yakni menjadi makmum, beliau salatnya salat sunnah. Jadi boleh imam yang salat fardu ya menjadi imam bagi makmum yang salat sunnah. Kemudian faedah yang ketiga, fihi dalilun ala sihhati imamatil baligh bisabi walau kana wahdah. Dari hadis ini menunjukkan juga bahwasanya sahnya imam yang baligh mengimami ya makmum yang masih anak-anak walaupun dia sendirian. Karena Abdullah
bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kurang lebih umurnya tadi ya 11 tahun. Ya 11 tahun, aglabiyahnya belum balik ya. Jadi boleh ya seorang yang sudah balik, yang sudah dewasa ya, dia menjadi imam ya bagi anak kecil ya. Makmumnya adalah anak kecil walaupun makmumnya adalah sendirian. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, fihi sihhatu masafati sabi wahdahu ma'al balik. Sahnya sab anak ya, sabnya anak kecil sendirian bersama orang yang balik, ya. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma masih kecil dan dia ya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahnya sab anak-anak atau anak yang masih kecil dia sendirian, dia wahdah sendirinya ya, yang dia salat bersama orang yang sudah balik. Wallahu ta'ala alam. Dan ini menunjukkan ya bahwa ya sabnya anak-anak itu sah ya, sah. Karena kalau seandainya ini tidak sah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberitahukan kepada Abdullah bin Abbas dan juga kepada umatnya beliau, seandainya kalau tidak boleh misalnya anak-anak itu yang belum balik ya, mereka berada dalam satu saf misalnya. Namun Allahu a'lam, ini bukan sahnya ya. Kemudian faedah yang kelima, fihi anal afdal lil ma'mum ayyakifa an yaminil imam idza kana wahdah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya yang afdal, yang utama bagi makmum agar dia berdiri ya di sebelah kanannya imam kalau dia sendirian. Ini yang paling afdal. Kemudian faedah yang keenam, sihhatu wuqufil ma'mum an yasaril imam ma'a khuluwi yaminih. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yubtil salata bani Abbas. Wa innama adarahu ila al-mawqifil afdal. Wa hadha madhhabu jumhur ulama wa minhum al-immatu salasah. Dari hadis ini menunjukkan juga sahnya posisi makmum di sebelah kirinya imam walaupun kosong sebelah kanannya. Ini permasalahan tentang sah atau tidaknya salat tersebut ya. Kalau seandainya ada makmum datang dia berdiri di sebelah kirinya imam padahal yang sebelah kanan kosong, maka berdirinya makmum itu sah dan salatnya sah. Dari mana kita tahunya sah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi kan tidak menyuruh dia mengulangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkannya. Cuma di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan, memutar ya Abdullah bin Abbas ini ke tempat yang lebih afdal, bukan dibatalin salatnya. Dan inilah mazhab jumhur para ulama yang insyaallah nanti akan disebutkan ya khilaf para ulama tentang masalah ini.
Namun inilah pendapat jumhur para ulama, salatnya sah. Di antara jumhur para ulama adalah imam yang 3 ya. Yaitu Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Mengatakan salatnya sah ya. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah, wa idza kana hadzal istidlalu laysa qawiyan la azara Ibnu Abbas bil jahliyah. Jika pendalilannya tidak kuat ya tentang masalah ini, ya sungguh telah uzur Abdullah bin Abbas dengan ketidaktahuannya. Orang yang jahil ya tidak terkena hujjah ya, tidak terkena hukum bagi dia kecuali setelah dia mengetahuinya. Nah, ini kalau seandainya pendalilan tadi tidak kuat. Namun apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ya karena ketidaktahuannya dia. Dan yang menguatkan pendapatnya jumhur para ulama tentang sahnya ya saf atau tempat berdirinya seorang makmum di sebelah kirinya imam, walaupun yang sebelah kanan kosong, karena ibadah. Ini alasannya karena ibadah. Di antara ibadah itu adalah salat. Kalau sudah sempurna rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka al-aslu fiha as-sihhatu. Hukum asal pada ibadah itu adalah sah. Karena itu yang menjadi patokan kan. Kalau dari hukum fikih ya, sah atau tidaknya sebuah ibadah ya dilihat kalau rukunnya sudah terpenuhi, syaratnya sudah terpenuhi, maka sebuah ibadah itu sah. Dan ibadah itu tidak batal kecuali dengan adanya dalil. Ada dalil yang mengatakan dia batal kalau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Sehingga di sini apabila ditinggalkan ya sifat atau unsur yang luar dari salat ya, maka tidak membatalkannya ya kecuali dengan adanya dalil. Ini kan unsur yang di luar ini. Kecuali kalau yang ditinggalkan itu adalah rukun, jelas. Kalau rukunnya tidak dikerjakan maka sebuah ibadah tidak sah. Atau syaratnya yang ditinggalkan, sengaja dia meninggalkan syaratnya, tidak ada uzur sama sekali ya maka tidak sah. Adapun kalau yang ditinggalkan adalah perkara yang sifatnya luar di sini, berkenaan dengan masalah tempat berdirinya ya, ini kan perkara luar ini, bukan rukun, bukan isyarat ya, maka dia tidak bisa membatalkan sebuah ibadah, membatalkan salat kecuali dengan nas, kecuali dengan dalil. Wala nassa, dan di sini nggak ada dalil yang mengatakan dia batal. Wallahu alam. Sehingga di sini tatkala kita melihat ada kaum muslimin ya yang mana mereka salat berjamaah, terutama di sini kalau 2 orang tadi imam dan makmum, lalu kita melihat posisinya makmum kok berdiri di sebelah kirinya imam, maka jawaban yang seperti ini ya salatnya adalah sah. Ya salatnya adalah sah. Cuma di sini bagi imam, kalau memang dia mengetahui ya, maka dia barangkali memberikan isyarat supaya dia pindah ya.
kecuali kalau sebelah kanannya penuh nggak ada. Nah, bagaimana kondisinya? Ya imamnya rupanya sholatnya dekat tiang atau dekat dinding, ya sebelah kanan nggak ada lagi. Lalu dia berdiri di sebelah kiri, maka tidak masalah ya kalau ada uzur dan dia barangkali sulit untuk untuk memutar posisinya ya, karena sempitnya misalnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah yang ke-7, fihi anal ma'muma idza istadara jaa min khalfil imam kama warada fi ba'di alfadhi al-Bukhari. Pada hadis ini menjelaskan bahwasannya makmum apabila dia berbalik ya, maka makmum itu berbaliknya dari belakangnya imam, sebagaimana yang ada di dalam sebahagian redaksi dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya. Jadi makmum memutar posisi bukan lewat depan imam, tapi lewat di belakangnya imam ya, bukan depan. Karena kalau depan nanti berarti dia telah mendahului imam ya, dan juga maksudnya maju posisinya mendahului imam ya. Kemudian juga dia lewat barangkali di depannya orang yang salat ya. Ini kalau dari depan. Dan praktek yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutar Abdullah bin Abbas itu dari belakang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah yang ke-8 dari hadis ini, fihi istihbabu salatil laili wa fadluha. Anjuran salat malam dan bagaimana keutamaan daripada salat malam. Fa in fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha wa hassa 'alaiha wa raghaba fiha wa amara biha wa aqarra 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendawamkan salat malam. Apa maksudnya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan terus-menerus salat malam. Bahkan tadi ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Kemudian Nabi bukan hanya mempraktekkan saja, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mentakrirnya, menetapkannya. Fajtama'a fiha as-sunanu as-salasah, sehingga dalam pelaksanaan salat malam terkumpul padanya 3 sunnah. 3 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sunnah fi'liyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukannya. Kemudian yang kedua sunnah qauliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan. Kemudian yang ketiga sunnah takririyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkannya, takrir dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya dalam pelaksanaan salat malam bahkan ketiga sunnah ada padanya. Kemudian yang faedah yang berikutnya, fihi annahu la yushtaratu li sihhatil imamah ayyanwiya qabla ad-dukhul fi salati annahu imamun. Dalam hadis ini tidak disyaratkan sahnya keimamahan, sahnya menjadi imam ya, agar dia berniat sebelum masuk di dalam salat kalau dia menjadi imam. Nah, jadi tidak disyaratkan seperti itu. Berarti apa di sini? Wallahu alam,
Berarti niat itu boleh walaupun seseorang itu sedang melakukan salat. Kenapa di sini? Karena Rasulullah SAW kan telah salat tadi. Abdullah bin Abbas baru masuk belakangan. Nah, berarti zahirnya Rasulullah SAW tidak berniat untuk menjadi imam sebelumnya. Wallahu alam. Begitu juga barangkali prakteknya ya. Tatkala antum lagi salat, terutama biasanya salat apa ini? Ya, salat masbuk ya. Kita masbuk, tahu-tahu kadang-kadang ada yang berdiri di samping kita atau di belakang kita. Maka tidak mengapa kita mengubah niat. Ya, awalnya barangkali kita tadi salat sendiri ya, bahkan kita makmum ya, maka kita berniat untuk menjadi imam. Wallahu ta'ala alam. Ini berdasarkan hadis ini ya. Kemudian faedah yang berikutnya, hirsu Bani Abbas wa ijtihaduhu fil khair wa talabul ilmi wa tahqiquhu. Nah, ini sebagaimana ya tadi sudah sampaikan, bagaimana semangatnya Abdullah bin Abbas, bersungguh-sungguhnya beliau di dalam kebaikan, menuntut ilmu, merealisasikannya ya. Padahal umurnya beliau kurang lebih tadi 11 tahun ya. Mimma yakunu qudwatan thayyibah wa uswatan hasanah li syababil muslimin fil ijtihad wal musabarah ala talabil ilmi wal qiyam bil a'mal as-salihah. Nah, ini agar menjadi contoh yang baik, suri tauladan yang baik bagi para pemuda kaum muslimin ya, dalam kesungguhan, dalam kegigihan menuntut ilmu, sampai-sampai beliau nginep di rumah bibinya beliau, dan juga bagaimana beliau mempraktekkan ya, melaksanakan amal-amal saleh. Jadi bukan hanya mengilmui, bukan hanya mencari ilmu, tapi juga mengamalkannya. Inilah yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya, agar menjadi suri tauladan ya bagi kaum muslimin, terutama bagi para pemuda dalam menuntut ilmu. Kemudian faedah yang ke-11, annal amala al-masyru'a li mashalati shalah idza waqa'a fiha la yubtiluha. Amal-amal, perbuatan-perbuatan yang disyariatkan ya, yang itu dilakukan untuk kemaslahatan salat, apabila dilakukan ya di dalam salat maka tidak membatalkan salat. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Ini kan ada gerakan-gerakan yang bukan merupakan gerakan salat. Ini kan perbuatan yang bukan perbuatan salat ya. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepala Abdullah bin Abbas dari arah belakang tadi. Ini kan gerakan bukan gerakan salat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Dia akan berjalan mutar tadi lewat belakang dari Rasulullah SAW. Ada gerakan di sini. Nah, gerakan ini adalah bukan gerakan salat, tapi gerakan ini untuk kemaslahatan salat. Maka ini boleh dan itu tidak membatalkan salat selagi gerakan-gerakan tersebut ya tidak sampai memalingkan nanti ya, atau menggugurkan ya seperti misalnya syarat-syarat salat itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Sehingga nanti
kalau ada gerakan-gerakan yang memang dibutuhkan, contohnya apa misalnya ya, maju, ya seseorang maju untuk menutup saf, boleh tidak? Boleh. Ya walaupun ini bukan gerakan sholat ya, tapi ini adalah gerakan yang dilakukan untuk kemaslahatan sholat, maka ini boleh. Atau dia bergeser, ya dia maju atau boleh bergeser ya untuk menutup ya safnya sholat yang tadi ada yang kosong, maka ini hukumnya boleh. Atau ada kemaslahatan yang lain yang disebutkan ya nanti dalam apa namanya, dalam permasalahan sholat ini, misalnya yang terjadi pada Rasulullah SAW, beliau maju untuk membuka pintu yang itu arah kiblat ya, maju arah kiblat untuk membuka pintu, kemudian nanti mundur, maka ini boleh. Nah, atau gerakan misalnya sampai harus membunuh binatang yang berbisa, kalajengking misalnya, ular gitu, maka ini boleh dia memukulnya. Namun perhatikan ya, gerakan-gerakan ini saya katakan tadi jangan sampai ya menggugurkan nanti ya perkara yang merupakan apa, yakni syarat daripada salat itu. Wallahu ta'ala alam. Terutama di sini kalau kondisi-kondisi yang sifatnya wajar, ya, maka contoh di sini tadi ya, kalau maju untuk menutup saf, perlu diperhatikan juga, jangan sampai dia berpaling dari arah kiblat. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana gambarannya berpaling dari arah kiblat? Nah, ini ada seseorang yang berdiri ya di saf, kemudian dia ini batal, lalu dia pergi. Nah, orang yang di belakang ini kan boleh maju ya, yang di belakangnya boleh maju atau yang di sampingnya boleh bergeser. Nah, kalau yang pas di belakangnya dia yang maju, insya Allah ini tidak berpaling dari arah kiblat, dia tinggal maju. Atau yang di samping bergeser, insya Allah ini juga tidak berpaling dari arah kiblat. Tapi kalau yang di sini misalnya yang kosong, di sana yang maju, dia udah muter, udah berbalik dia, udah miring dia, berarti sini udah berpaling dari arah kiblat. Ya, tolong diperhatikan ya, jangan sampai dia berpaling dari arah kiblat, karena kadang-kadang bisa terjadi itu. Dilihat di situ nggak ada yang nutup, dari samping sana yang maju gitu. Nah, akhirnya dia udah berpaling dari arah kiblat, yang sepertinya tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang nutup yang ada di belakang lah ya, atau yang di samping. Nah, jadi gerakan-gerakan ini ya tidak membatalkan salat ya, kalau yang dilakukan tadi untuk kemaslahatan salat. Wallahu a'lam. Kemudian faedah yang berikutnya, qala al-Atha, ar-rajul yusalli ma'ar-rajul yuhadhihi hatta yasuffa ma'ah wa la yata'akharu anhu. Atha mengatakan seseorang yang salat bersama seseorang ya, laki-laki salat bersama laki-laki ya, satu orang dengan satu orang, yuhazihi ya, dia sejajar dengannya, hatta yasufa ma'ahu, sehingga dia membuat satu saf bersamanya, wala yata'akharu anhu, wala yata'akharu anhu, dan dia tidak perlu untuk mundur sedikit. Wallahu ta'ala alam. Waqad rawiya an Umar, diriwayatkan dari Umar, wa benuhu, dan putranya berarti Abdullah bin Umar ya, wa benu Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud, kama fil Muwatta,
dalam kitab Al-Muwatta, wa hadza wal madhhab, dan inilah ya mazhab. Wallahu alam, kalau disebutkan dalam Al-Muwatta berarti di sini barangkali mazhab Imam Malik ya, wallahu alam. Illa annahu qala fil mubdi' wa yundabu ta'akhuful ma'mum anil imam qalilan mura'atan lirutbah wa khaufan min at-taqaddum. Cuma disebutkan dalam kitab Al-Mubdi', disunahkan ya bagi makmum untuk mundur sedikit dari imam. Ini untuk menjaga urutannya, dan dikhawatirkan kalau dia maju sedikit, dikhawatirkan kalau dia taqaddum, dia maju. Wallahu alam, ini ada khilaf para ulama tentang masalah apa? Posisi imam dan makmum kalau cuma berdua. Kalau cuma berdua. Nah, pendapat yang mengatakan di sini dia sejajar. Dia sejajar ya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Atha, sejajar, sehingga dia dihitung satu saf, dan imam tidak maju sedikit dan makmum tidak mundur sedikit, dia dihitung satu saf. Dan inilah yang dipegang oleh mazhab ini berdasarkan hadis yang kita baca ini tadi. Bagaimana Rasulullah SAW menempatkan Abdullah bin Abbas ini di sebelah kanannya beliau, dihitung satu saf, sejajar ya dengan posisi imam. Wallahu alam, memang ada yang berpendapat mengatakan disunahkan tadi untuk mundur sedikit ya. Ini untuk menjaga urutan, biar tahu mana imam dan mana makmum, dan dikhawatirkan tadi kalau makmumnya maju gitu. Wallahu ta'ala, ini masalah khilafnya para ulama. Namun saya katakan berdasarkan zahir daripada hadis yang kita bacakan ini adalah satu saf antara imam dengan makmum kalau cuma berdua. Wallahu ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, fihi jawazu salatin nafilah jama'atan ma lam yattakhidh dzalika syi'aran mustamirran. Dalam hadis ini bolehnya salat sunnah itu dengan berjamaah, dan selama tidak menjadikannya sebagai syiar yang terus menerus. Nah, ini tentang salat sunnah. Ya, salat sunnah ini dalam pelaksanaannya ada yang memang dia dianjurkan berjamaah, ada yang tidak. Ya, hukum asalnya salat sunnah itu adalah sendiri-sendiri ya. Yang disyariatkan berjamaah hanya beberapa salat sunnah saja. Apa diantaranya? Tarawih, kemudian ya salat istisqa ya. Kemudian di antara pendapat yang mengatakan salat Aid itu adalah sunnah muakkad ya, salat Aid. Nah, kemudian salat ya gerhana misalnya. Nah, ini di antara ya salat yang memang disyariatkan adalah berjamaah. Selebihnya adalah dengan sendiri-sendiri. Boleh untuk berjamaah tapi sekali-sekali. Di antaranya adalah salat malam ini. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama dengan beberapa sahabatnya beliau. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun kalau menjadikannya dia sebuah kebiasaan, malam-malam tertentu, malam Jumat nanti salat berjamaah ya, dan setiap malam Jumat misalnya ya mengadakan tahajud bersama gitu. Wallahu alam, kalau sudah menjadikan itu sebuah rutinitas maka ini tidak diperkenankan juga.
Wallahu ta'ala, karena sudah menjadi syiar nanti. Kalau menjadikan itu sebuah syiar yang mustamiran, yang terus menerus, maka ini butuh dengan dalil. Karena hukum asal ibadah itu adalah apa jemaah? Hukum asal ibadah terlarang, baru boleh kalau ada dalil. Berbeda dengan perkara adat. Hukum asal segala sesuatu boleh, baru tidak boleh kalau ada dalil yang melarang. Contoh dalam jual beli, hukum asal jual beli boleh, baru terlarang kalau ada dalil yang melarang. Ada hal-hal yang menjadikan jual beli tadi tidak boleh, baru nanti dia terlarang. Kemudian fihi adamu jawazi taqaddumul ma'mum ala imamih, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam adara bin Abbas min khalfih. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh makmum mendahului imam. Ya, walaupun tadi satu saf nggak boleh makmum itu maju ke depan, ya dia harus sejajar tadi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memutar Abdullah bin Abbas tadi dari arah belakang, bukan arah depan. Karena kalau depan mesti dia udah maju. Wa kanat idaratuhu min baini yadayhi aisar, walakinahu adarahu min khalfihi li'alla yamurra amamahu wa li'alla yataqaddama alaihi wa huwa mamum. Memutarnya dari arah depan itu kan lebih mudah. Nah, kan lebih mudah mutarnya dari depan. Ini dari sebelah kiri tadi kan Abdullah bin Abbas, memutarnya ke depan kan lebih mudah. Nah, akan tetapi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutarnya dari belakang, ya memutarnya dari belakang. Kenapa ini? Alasannya tadi ya supaya makmum ini nggak maju, supaya makmum nggak maju, langkahnya tidak mendahului imam. Kemudian juga supaya apa? Dia tidak melewati imam, ya supaya dia tidak melewati imam. Wallahu a'lam, ini yang telah diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya tentang adanya khilaf para ulama. Ini yang tadi saya sampaikan berkenaan dengan kalau makmum berdiri di sebelah kirinya imam, padahal sebelah kanannya kosong. Ini ada khilaf para ulama. Apakah sholatnya sah ataukah tidak? Ya, makmum yang berdiri seperti itu. Yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, maka sholatnya makmum tidak sah. Kalau makmumnya berdiri di sebelah kirinya imam, padahal yang sebelah kanan masih kosong. Adapun jumhur para ulama, di antaranya imam yang tiga di sini, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan salatnya sah walaupun sebelah kanannya kosong. Dan wallahu alam ini juga merupakan riwayat yang kedua dari Imam Ahmad. Karena menurut Imam Ahmad, ya kadang ada satu pendapat begini dan pendapat yang lain berbeda. Begitu juga para imam yang lain. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh sebahagian sahabat utama daripada Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan hadis ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi tidak membatalkan salat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma di sini mengarahkan dia kepada tempat yang lebih utama. Wallahu alam. Dan ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Khubairah, ya. Sepakat kata beliau, para ulama di sini ya, ajma'u, mereka sepakat ala annal musalli, wallahu alam, mungkin dalam mazhab yang dipegang oleh beliau di sini, bahwasannya orang yang salat yang dia berdiri di sebelah kirinya imam, padahal sebelah kanannya tidak ada seorang pun, maka salatnya adalah sah, ya. Kecuali di sini yang mengatakan tidak sah tadi Imam Ahmad. Wallahu ta'ala alam. Begitu juga nanti pendapat
para ulama yang lain seperti dalam kitab Al-Mughni, kemudian dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir ya, mengatakan al-qiyasu annahu yasih, ya qiyas mengatakan bahwasanya salatnya adalah sah ya. Wallahu ta'ala, ini tentang khilaf para ulama dari masalah posisinya makmum. Namun pendapat yang lebih rajih di sini tadi, maka salatnya makmum adalah sah walaupun yang sebelah kanan imam adalah kosong. Wallahu alam, barangkali ini jemaah yang bisa saya sampaikan dulu. Adapun hadis yang berikutnya, hadis dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau menceritakan bagaimana mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah ibundanya Ummu Sulaim ya. Yang mana nanti pembahasan ini juga berkenaan dengan posisi yakni makmum ya dalam salat berjamaah. Wallahu ta'ala sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.